Oke, masih dengan Profesor Kadus. Pemenang Nobel tahun 2024 telah diumumkan. 7 orang telah berhasil mencatatkan namanya sebagai tokoh dalam bidang sains dan kemaslahatan umat manusia. Dari 7 orang pemenang Nobel, kali ini Profesor Kadus akan membahas 2 pemenang Nobel Fisika, yakni John Joseph Hopfield dan Geoffrey Hinton. Keduanya adalah seorang fisikawan, matematikawan, sekaligus pakar teknologi komputasi kognitif atau interdisipliner teknologi tinggi seperti bidang sirkuit syaraf, otak modular, atau neural network atau jaringan syaraf buatan. Mereka adalah pioner di bidang ini. Karena itu, kedua ilmuwan tersebut juga disebut sebagai Bapak AI atau Artificial Intelligence. Keduanya adalah profesor fisika. Hopfield adalah seorang profesor dari Universitas Princeton dan Hinton adalah profesor dari Universitas Toronto. Tak hanya itu, diketahui dari 2013 hingga tahun 2023, Geoffrey Hinton merupakan salah satu ilmuwan senior Google yang tergabung dalam kelompok tim peneliti Google atau Google Brain. Hinton memiliki banyak sumbangsih besar pada proyek-proyek Google AI. Seperti pada 2016 mereka membuat eksperimen bagaimana AI mampu mempelajari enkripsi simetris dengan aman. Juga kontribusinya pada proyek Google Translate, di mana proyek ini mampu memadukan jaringan neural network dengan basis data besar teks multibahasa, hingga akhirnya Google Neural Machine Translation diluncurkan. Ya, Google Neural Machine Translation merupakan mesin AI yang beroperasi meningkatkan keakuratan dan kelancaran dalam Google Translate atau mesin Google penerjemah. Kalian pasti tak asing dengan layanan inovatif dan spektakuler milik Google satu ini. Saat ini, Google Translate telah membantu sekitar 200 juta orang di dunia setiap harinya dalam melakukan konektivitas multibahasa. Google Translate mampu mengakomodasi token, kata, kombinasi kata atau tanda baca, juga grammar atau tata bahasa dari 243 bahasa di dunia. Dengan adanya Google Translate, kalian tak perlu khawatir lagi untuk terjebak dalam miskomunikasi atau misinteraksi dengan warga lokal di negara manapun di dunia ini. Dan kali ini, Profesor Kadus akan mengulas secara singkat bagaimana mekanisme Google Translate atau Google Neural Machine Translation bekerja. Google Translate tak serta-merta secerdas dan seakurat seperti yang kita gunakan saat ini. Karena diketahui, mesin ini juga mengalami fase evolusi dari pertama tahun 2006 dengan sistem yang disebut sebagai Statistical Machine Translation atau SMT, di mana mesin ini hanya dapat menganalisa dan menerjemahkan kalimat dari kata per kata sebelum kemudian akan menyusunnya menjadi sebuah kalimat utuh, yang tentunya sangat berbeda dengan mekanisme jaringan syaraf canggih saat ini yang umumnya kita gunakan. Pada Google Translate versi sebelumnya, struktur kalimat atau grammar yang dihasilkan terkadang tak sinkron dan sulit untuk dipahami. Tapi pada mekanisme Neural Network Translation sangat jauh berbeda. Saat ini, keakuratan tata bahasanya sangat tinggi karena mesin ini memiliki sistem pembelajaran mesin, di mana mesin ini dapat mengambil atau belajar dari berbagai referensi, contoh, atau bentuk kalimat pada percakapan-percakapan yang tersebar di dunia maya, seperti halnya buku, novel, percakapan pada subtitle film, website dari berbagai bahasa, dan sebagainya. Ya, dengan banyaknya referensi percakapan yang ada di dunia maya, mesin ini dapat menganalisis, memilah-milah, mempelajari, mencocokkan kata per kata yang kalian ingin terjemahkan. Ya, seperti pada program komputer canggih pada umumnya. Mesin ini juga dibuat dengan model matematika yang menggunakan sistem encoder dan decoder. Encoder akan mengubah kata-kata input menjadi vektor dan decoder akan mengubah vektor menjadi terjemahan.
Mekanisme ini disebut sebagai model transformator. Transformator nantinya akan mengubah perintah atau bahasa yang Anda minta menjadi kode angka matematika. Angka-angka inilah yang akan divektorkan atau disebut sebagai vektor kata, karena angka-angka tersebut sebenarnya adalah kumpulan kata-kata. Nantinya angka-angka tersebut akan disusun dalam vektor atau matriks raksasa dalam dimensi yang sangat besar. Nantinya kata-kata yang saling berhubungan yang sebelumnya telah dipelajari oleh mesin dari contoh-contoh percakapan di dunia maya akan mendekat satu sama lain. Di sini, mesin nantinya akan mencocokkan setiap kemungkinan atau probabilitas yang paling sesuai untuk tata bahasa yang akurat. Iya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang mekanisme neural network Google Translate. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Google Headquarter mengabarkan